nggak ada bukti yang otentik, semuanya kata-kata kata. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan kalau Jadi teman-teman, wala taqafu ma laysa laka bi ilm. Begitu Allah menyindir orang yang sok tahu. Jangan engkau berpegang, berasumsi, menjawab sesuatu yang kamu tidak mengerti. Jika tidak tahu, katakan, oh saya tidak pernah mengerti, atau saya tidak mau mengerti, atau emang saya belum pernah mendengar persoalan Wali Songo. Uskut. Kembali berulah, Jagat Maya Indonesia dibuat gaduh oleh pernyataan menyisakan kontroversial dari pentolan Wahabi Salafi. Berdasarkan tayangan yang beredar luas, salah satu petinggi aliran Wahabi Salafi Indonesia, Firanda Andirja Al-Wahabi, menuding bahwa salah satu ulama penyebar agama Islam Indonesia, yakni Wali Saga, bukanlah wali Allah, melainkan wali syaitan. Berikut adalah tayangan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Seperti biasa, kupas tuntas dengan cuitan-cuitan anti-Wahabi dalam berbagai media. Nah, kali ini ada anti-Wahabi yang menamakan dirinya petuah kiai itu. Nama webnya di blognya ya, di YouTube itu petuah kiai. Tetapi kalau melihat dia asal komentar berkali-kali, saya melihat caranya menanggapi kadang-kadang banyak yang tidak faktual ya, bahkan merubah-rubah. Seperti misalnya ucapan Bapak Haidar Nasir dirubah gitu. Tidak mengikuti selengkapnya, bahkan dipotong-potong. Terkesan untuk mengelabui umat. Nah, sekarang juga yang dibahas oleh Ustadz Firanda Andirja disoroti dan ditanggapi dengan bahasa-bahasa yang arogan olehnya. Karena ingin mengesankan bahwasanya kalau Wahabi Salafi itu pasti salah gitu. Jadi rata-rata doktrin utama dari kelompok Aswaja yang sok terbuka itu, mereka ini kan merasa paling plural, tapi ternyata itu paling eksklusif dia ya. Sangat tertutup sekali. Ya, kenapa kita katakan sangat tertutup sekali? Di satu sisi ingin menampakkan dirinya kepada umat sebagai kelompok yang toleran. Kemudian mengecam lawannya tidak toleran atau intoleran. Ini kebiasaan mereka ini. Oh, itu semua buzzer dari kalangan ya sekelas Islah Bahrawi itu kan buzzer juga dia. Dia bilang buzzer, padahal dia bilang itu ada buzzer Wahabi katanya. Padahal ini buzzernya anti Wahabi. Sekelas netizen ya. Termasuk liberal dalam pemikirannya karena mengarah pada yaitu filsafat bebas. Yang dianutnya itu filsafat bebas, pemikiran bebas. Terutama doktrin-doktrin Barat sebagai acuannya. Karena dia termakan oleh Barat. Itu kalau Bahrawi ya. Nah, si petuah kiai ini
di dalam menanggapi perkataannya Ustadz Firanda Andirja, yaitu terkait dengan wali Allah. Bagaimana sebenarnya wali Allah? Apakah memang benar ada statement bahwasanya Ustadz Firanda menyatakan bahwa Wali Songo itu wali setan? Padahal seharusnya dicermati terlebih dahulu perkataan Ustadz Firanda. Ustadz Firanda tidak mengatakan Wali Songo wali setan. Dia mengatakan, masa ada Wali Songo tidak sholat, kemudian bertapa di pinggir sungai, lalu menyatakan wali. Itu namanya wali setan. Kan dia bilang tidak sholat. Nah, kalimatnya itu ditujukan kepada siapa? Kan tidak menunjuk orangnya. Jadi kayaknya orang ini suka membumbui ya, bahwasanya Ustadz Firanda ini. Dan persoalan teliti mendalam terhadap permasalahan wali itu sudah dulu, bukan baru sekarang ya. Apakah memang yang menyampaikan Islam di Indonesia itu wali? Itu dulu itu yang pertanyakan, yang perlu kita pahami sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu. Apa memang di bawah wali? Atau sebelum mereka, 100 tahun sebelum mereka sudah ada para dai-dai yang menyebarkan Islam di Indonesia itu. Itu mungkin juga perlu dipelajari ya. Nah, di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran menjelaskan wali Allah sebagai berikut. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu ayatnya. Muhammad, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Pasti Allah akan mengampuni, mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Nah, itu salah satu ayat berkaitan dengan wali Allah, bahwa wali Allah itu harus ittiba dengan perilaku Nabi, bukan bikin perilaku sendiri dalam kehidupan berakidah, beribadah. Itu ciri wali Allah yang benar ya. Nah, jika dilihat dari kacamata sejarah, wali Allah di zaman Nabi itu, seluruh para sahabat Nabi yang ikut berjuang itu adalah wali Allah. Karena mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut dan mereka juga tidak bersedih. Berani menyampaikan perintah-perintah Allah, berdakwah menghadapi kaum Quraisy, menghadapi kaum kafirin, kaum musyrikin. Itulah wali Allah yang sesungguhnya. Sebagaimana surat Al-Maidah, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Nah itu. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, siapa di antara kalian murtad an dinihi, dari agamanya, fasawfa ya'tillahu yaumil qiyamah biqaumi yuhibbunahum wa yuhibbunahu. Allah akan mendatangkan suatu kaum
yuhibbunahum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, dikatakan itu yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, aizatin 'alal kafirin, dan bersikap gagah perkasa menghadapi kaum kafirin. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Kalau dulu kan, ya artinya kalau melihat perjalanan wali sekelas para sahabat itu kan rajanya para wali ya. Wali-wali yang benar, artinya wali yang sesuai dengan Quran, wali sesuai dengan hadis. Tingkatan mereka sebagai sahabat Nabi itu adalah wali-wali. Jadi bukan tingkatan, karena mereka adalah orang yang pas menggunakan kriteria wali itu sesuai dengan Quran. Ya hanya mereka yang pas itu. Artinya mereka memang benar-benar berjuang menegakkan Islam, bahkan berdarah-darah demi Islam itu. Berapa banyak korbannya. Mereka la khaufun alaihim, mereka tidak punya rasa takut berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, yaitu mereka tidak punya rasa takut, walahum yahzanun, mereka juga tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu bertakwa kepada Allah. Itu ciri-ciri khasnya. Jadi karakternya wali itu dalam Al-Quran yang menjelaskan wali Allah adalah orang yang ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar selaras dengan ketentuan Nabi, memperjuangkan sunnah, memperjuangkan Islam, memperjuangkan cara-cara Nabi. Bukan mereka yang bertapa di kuburan dan sebagainya. Bukan itu wali Allah. Sekarang kan orang mengejar wali Allah kadang-kadang itu dari kuburan ke kuburan. Ya itu yang tentu saja perlu dikritisi. Apakah memang wali Allah itu harus pindah dari kuburan ke kuburan ya, mencari wangsit dan sebagainya? Itulah yang perlu kita kritisi itu. Kemudian wali Allah menurut Al-Quran itu lemah lembut kepada sesama mukmin. Jadi lemah lembut kepada sesama mukmin. Sekarang kan kalau disebut wali Allah sekarang itu harus punya hawariqil adat, di luar kebiasaan dan sebagainya. Yang aneh-aneh, pokoknya ada orang aneh disebut wali Allah. Itu versi sekarang. Jadi kalau versi Nabi, orang yang berjihad di jalan Nabi, di jalan Allah, di jalan Rasulnya gitu ya. Orang yang berjihad dalam rangka memperjuangkan Islam, itu wali Allah yang sebenarnya. Bukan kesaktian-kesaktian. Para sahabat tidak sakti, banyak yang mati itu. Nabi sendiri itu bukan saja benjol ya. Gigi gerhamnya sampai runtuh kena tombak itu ya. Nah itu kalau kita lihat Nabi, di bawahnya itu para wali semua itu. Makanya disebut wali Allah, orang yang mewakili Allah, yaitu para sahabat Nabi. Nah kalau kemudian untuk mengukur kewalian seseorang, ya menggunakan parameter sahabat itu. Apakah memang wali Allah atau bukan gitu. Jadi bukan hanya asal bicara, tapi buka sejarah lah. Jangan yang aneh-aneh itu berbicara, yang nyeleneh ya, yang enggak gitu. Lah, kurang apa para sahabat? Siapa yang meragukan kewalian para sahabat? Mengapa kemudian yang diangkat-angkat Syekh Abdul Qadir Jailani,
Bustami dan sebagainya. Mengapa tidak para sahabat kewaliannya yang diangkat-angkat gitu? Mengapa? Ada apa sebenarnya? Kemudian ingin menghilangkan identitas mereka. Padahal kita tahu kewalian mereka ini sangat luar biasa. Kemudian disebut lagi itu wali Allah itu tegas terhadap orang-orang kafir. Jadi prinsipnya itu tegas kepada orang-orang kafir. Lah sekarang orang kalau nyebut kafir kepada orang kafir malah disalahkan ya. Nah itu. Kemudian berjihad di jalan Allah. Yaitu yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Bersungguh-sungguh menegakkan dakwah Islam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dari perjalanan mereka sebagai wali Allah itu, orang-orang yang mewakili Allah, itu disebutkan dengan la khaufun alaihim. Mereka tidak punya rasa takut. Walahum yahzanun, mereka juga tidak bersedih. Karena memang merasa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akhirnya disebut Wahabi. Tapi ada nggak yang berani dengan gaya para sahabat yang berperang mati-matian di jalan Allah itu berdarah-darah, menumbangkan Persia dan sebagainya? Apa juga mau disebut Wahabi itu demi perluasan Islam? Kemudian mengapa kemudian ditarik kepada sejarah-sejarah yang aneh-aneh? Harusnya ditarik ke sana, ke sejarah di mana penegakan Islam dilakukan dengan sebenar-benarnya ya. Kita lihatlah sejarah Islam dari awal itu, penegakan Islam di bumi Arab itu yang dilakukan oleh Rasulullah, di bumi Arab yang dilakukan oleh para sahabat, di bumi Arab yang dilakukan oleh para tabi'in. Mereka semuanya menyumbangkan pemikiran, kemudian menyumbangkan gerakan dakwah Islam, yaitu dengan terbentuknya khilafah tadi dalam rangka memperjuangkan Islam tadi. Jadi khilafah ini ditakuti oleh banyak orang karena intinya khilafah adalah kepemimpinan agama di dalam melanggengkan dakwah-dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya khilafah itu sangat ditakuti oleh kelompok-kelompok yang menamakan dirinya yaitu Islam Nusantara itu ya. Yang diperjuangkan malah Nusantaraisme itu. Nusantaraisme tanpa melihat secara jeli apa yang dimaksud dengan dakwah Nusantara ketika itu. Itu berbeda jauh dengan konsep pemikiran Nusantara yang ada sekarang. Nah, kemudian lagi, yaitu selalu menjaga keimanan serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wali Allah. Jadi siapa saja masuk dalam kriteria yang tadi itu, yaitu kriteria 8 kriteria tadi itu, dia masuk dalam kategori wali Allah. Tetapi kalau tidak masuk dalam kriteria yang 8 tadi, tidak masuk dia. Jadi kabar burung mengenai wali Allah ini kan banyak diplesetin ya. Akhirnya diplesetin oleh mereka itu dengan yang aneh-aneh gitu. Kita lihatlah manakib para sahabat Nabi. Itu kan manakib juga banyak ya, para sahabat Nabi manakibnya itu yang dibuat aneh. Memang ada kecenderungan ingin merubah sejarah Islam itu. Makanya segala sesuatu yang bersifat jihad itu lalu langsung dikaitkan dengan Wahabi gitu. Mengapa mereka itu seperti Islah Bahrawi itu ya. Seperti ya kalau Guntur Ramli saya itu tidak heran lagi karena memang dia anti dengan pemikiran Islam yang benar ya. Nah, kalau kita melihat sejarah lainnya seperti ya Husain Shihab dan sebagainya, jika membaca sejarah Islam itu tidak akan mudah menuduh seseorang yang tidak. Kita tahu kualitasnya Islam. Atau mungkin benci kepada para sahabatnya. Atau ingin mengumbar kebencian bahwa sahabat itu adalah teroris juga gitu. Jadi
Di sini akrab benar antara tuduhan bahwasanya sahabat teroris dengan wali Allah itu. Karena fungsi wali Allah ketika itu terasa sekali dalam rangka penyebaran Islam di bumi Arab sampai ke Indonesia. Jadi wali ini kalau kita lihat tuh utusan-utusan. Ya, utusan-utusan di dalam rangka menyebarkan agama Islam. Lebih tepatnya mengembangkan dakwah Islam. Mengajak ila tauhid kepada tauhid. Itu wali Allah ketika itu. Jadi kalau dijadikan parameter dengan wali Allah yang ada di Indonesia, ya harusnya sama dengan kualitas yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Baru sampai kepada tingkat wali Allah. Kalau yang dimaksud itu penyebaran dakwah, sebagaimana utusan dari Turki ketika itu yang mengutus utusan ke Indonesia, itu kan ada beberapa wali yang diutus. Mereka itu utusan, tidak dalam pengertian wali yang sakti-sakti tadi itu. Ini kan bagaimana menggambarkan wali bisa terbang gitu. Malah kadang-kadang melebihi segala-galanya. Sehingga muncul di Indonesia itu orang-orang yang menjadi pemimpin dalam sebuah komunitas dakwah selalu diasumsikan bahwa dia adalah wali Allah itu. Kalau misalnya tingkat pemahaman seperti ini, yaitu menggunakan kemudahan dan gampang menilai, berarti mereka yang kategori wali Allah itu banyak jika menggunakan parameter yang dipakai oleh mereka. Itu banyak banget wali Allah itu. Jadi tidak terkira jumlahnya itu wali Allah itu. Ya semuanya akhirnya menjadi wali Allah. Karena orang yang beriman itu pasti wali Allah itu. Iya kan? Orang yang melaksanakan perintah Allah itu wali Allah sudah. Sejarah bahasa begitu gitu. Jadi ini nampaknya petuah kiai ini terlalu sempit memahami. Karena apa? Dia itu bukan mengejar kebenaran. Si petuah kiai itu mengejar keuntungan duniawi semata. Sehingga seringkali menebarkan kebohongan-kebohongan ya. Itu yang saya ketahui. Karena satu sisi dia tidak mengerti wali Allah itu apa. Coba buka. Wali Allah itu apa gitu. Berapa banyak kalimat wali Allah di dalam Al-Quran itu. Aulia Allah. Wali-wali Allah. Jamaknya begitu. Nah, jika misalnya kita buka itu ya. Di dalam Al-Quran istilah aulia. Itu banyak sekali. Bukan satu itu, artinya macam-macam sudah. Berangkat dari pemahaman yaitu kata-kata aulia di dalam Al-Quran, maka istilah wali itu adalah orang yang loyal dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Jadi bukan orang yang berbuat bid'ah gitu, berbuat kesyirikan, berbuat hal-hal yang merugikan tauhid, apalagi kemudian terperosok ke dalam lembah kesyirikan dan sebagainya. Bukan wali Allah lagi itu. Benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Firanda gitu. Jadi wali Allah konteksnya itu sahabat Nabi. Wali Allah itu konteksnya adalah para tabi'in yang berjuang menegakkan Islam. Itu wali Allah. Karena ayat itu turunnya ketika itu loh. Ingat. Jadi turunnya ayat itu di zaman Nabi. Dikatakan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu pas adalah para sahabat yang tidak pernah punya perasaan takut di dalam menegakkan kalimat Allah. Sejarah begitu. Tetapi seiring dengan perjalanan zaman dari masa ke masa itu kemudian ada asumsi baru bahwa yang disebut wali itu ciri-cirinya diantaranya harus setengah gila misalnya kan.
harus berbuat yang aneh-aneh gitu. Dan sebagainya. Seperti tukang sihir saja kadang-kadang. Mereka itu mempersepsikan wali Allah. Padahal tidak demikian kisah perjalanan wali Allah di zaman Nabi Muhammad dan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Itu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh petuah kiai ini dengan banyak mengangkat-ngangkat Wahabi itu tidak bisa dilepaskan dari mencari uang saja, itu sensasi gitu ya. Bukan berbicara kebenaran. Karena apa? Dia hanya mengupas, tidak memiliki data yang penting, mengulas gitu. Mengulah berita dengan ya semau-maunya gitu untuk mempersepsikan kepada yaitu penonton bahwa Wahabi itu kurang ajar gitu. Lah itu kualitasnya ke sana, arahnya ke sana gitu. Sehingga selalu yang diangkat oleh petuah kiai ini, karena petuah kiai ini jika dilihat 99% itu videonya anti Wahabi gitu. Anti Wahabi. Saya cuma mesen ke petuah kiai suruh baca sejarah Islam lah. Bagaimana wali Allah yang sebenarnya. Jadi jangan kemudian punya persepsi bahwa yang disebut wali Allah itu orang yang bisa terbang. Di zaman Fir'aun itu orang bisa terbang ada itu. Musuh-musuh Nabi Musa itu. Bisa terbang. Tukang-tukang sihir bisa mendatangkan kesaktian. Bermacam-macam kesaktian gitu ya. Kalau hanya sekedar itu, landasan wali Allah repot tuh. Jadi kita telusuri wali Allah, wali Songo misalnya. Kita telusuri dari sisi sejarah. Mana yang benar dan mana yang tidak gitu. Jadi parameternya itu menggunakan Al-Quran untuk benar-benar mempersepsikan siapa gerangan di antaranya yang benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu caranya. Tidak asal sekedar ngomong dan sebagainya. Kalau cuma ingin menggambarkan orang lain tidak pada tempatnya, itu semua orang bisa. Saya juga bisa. Tapi pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu yang berat. Kalau Anda berdusta menyampaikan kisah-kisah seperti itu, ya siap-siaplah Anda menjadi penghuni neraka karena kedustaan Anda itu. Jangan hanya menceritakan aib orang semata-mata untuk menarik subscriber yang banyak gitu. Padahal hanya sebuah kebodohan dari Anda sendiri gitu ya. Itu sayangnya si petua kiai ini tidak menampakkan wajahnya itu. Berarti penakut dia, orang yang berteduh di orang yang mencari sesuatu di balik orang lain gitu, mencari keuntungan di tengah-tengah, yaitu perselisihan antara orang yang dituduh Wahabi dan orang yang mengklaim Aswaja itu. Dia hanya mencari keuntungan, bukan mencari kebenaran. Ini barangkali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan yang benar kepada kita sekalian, sehingga tidak sekadar menjadikan YouTube itu sebagai alat mengumpulkan kekayaan, tapi lebih dari jauh tujuannya semata-mata karena Allah menegakkan yang benar itu benar, bukan yang benar itu disalahkan, kemudian yang salah itu dibenarkan gitu. Ingat, semua ucapan kita, perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau selalu berdusta, ya bersiap-siaplah menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.